Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti mata kuliah keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Saudara, siapa yang masih ingat apa itu berbicara? Berbicara itu adalah menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Jadi berbicara itu merupakan suatu aktivitas seseorang untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain ya. Nah, yang kita bicarakan itu adalah informasi yang kita peroleh dari apa yang kita simak, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Saudara, jadi sebetulnya informasi yang kita sampaikan itu akan bermanfaat bagi pendengarnya atau bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, apabila kita berbicara, berarti harus ada si pendengarnya atau penyimaknya. Nah, berbicara ini sifatnya kan lisan. Oleh sebab itu terjadi interaksi antara pembicara dan pendengarnya. Nah, saudara, makanya berbicara ini bersifat produktif ya. Produktif berarti menghasilkan pesan, menghasilkan informasi. Ya, saudara, perlu diketahui sebetulnya Anda harus memahami tentang upaya meningkatkan keterampilan berbicara itu sendiri. Karena apabila kita terampil berbicara, orang lain yang akan mendengarkan pembicaraan kita mudah memahaminya. Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan keterampilan berbicara tersebut? Ada dua hal yang harus Anda kuasai untuk mengupayakan dalam hal meningkatkan keterampilan berbicara kita. Yang pertama itu memperhatikan bahasa tubuh dalam berbicara. Nah, kemudian yang kedua memperhatikan syarat-syarat pembicara ideal. Nah, saudara, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Dari dua hal tersebut sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara kita. Yang pertama, saudara, memperhatikan bahasa tubuh dalam berbicara. Saudara, dalam berbicara itu biasanya menggunakan unsur kebahasaan dan non-kebahasaan. Berarti ada dua unsur penting itu yang harus kita kuasai di dalam berbicara. Nah, unsur kebahasaan ini biasanya dinyatakan dengan gramatika ya, dengan struktur kalimatnya atau dengan kalimat-kalimat dan pilihan-pilihan intonasi. Karena beda apabila kita menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan juga kalimat perintah. Kemudian saudara, sedangkan non-kebahasaan ini biasanya dinyatakan dengan gerak-gerik tubuh kita saat kita sedang berbicara. Jadi non-kebahasaan ini juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting ketika kita berbicara. Karena dengan gerak-gerik tubuh kita pada saat kita berbicara, ini akan mempengaruhi pemahaman si penyimak atau pendengar tadi dalam memahami apa yang kita bicarakan. Saudara, yang berikutnya, yang kedua adalah memperhatikan syarat-syarat pembicara ideal. Nah, saudara, untuk memperhatikan syarat-syarat pembicara yang ideal ini, tentu saja hal-hal yang harus kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita adalah yang pertama, kita harus memilih topik yang tepat. Nah, bagaimana kita memilih topik yang tepat? Bahwa sebagai seorang pembicara, kita itu harus bisa menentukan dan menguasai topik yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, sebaiknya topik yang kita angkat itu merupakan topik yang aktual, sehingga penggemarnya merasa tertarik ya dengan apa yang kita bicarakan. Makanya silakan saja cari saja topik yang up to date, topik yang terkini, yang aktual. Misalnya topik tentang
virus corona atau COVID-19 ya, yang sekarang ini melanda Indonesia dan juga dunia. Saudara, selanjutnya kita juga yang kedua itu harus menguasai materi. Nah, jadi syarat pembicara ideal itu dia harus menguasai materi. Seorang pembicara itu harus menguasai materi yang ingin dia sampaikan dan harus lebih tahu dari pendengarnya. Jangan sampai nanti pendengarnya lebih tahu daripada pembicaranya. Malu kan? Nah, oleh sebab itu sebelum kita berbicara, kita harus menguasai dulu materi yang akan kita bicarakan, yang akan kita sampaikan. Nah, dalam hal ini saudara, pembicara itu harus menyiapkan segala sesuatu yang ataupun untuk mendukung kesuksesan kita itu dalam berbicara. Nah, ini yang terpenting saudara. Selanjutnya, yang ketiga, syarat dari pembicara yang ideal itu sendiri, kita itu harus memahami pendengar. Nah, bagaimana kita itu mampu memahami pendengar? Perlu kita ketahui bahwa pendengar itu memiliki karakter yang berbeda, ya kan? Oleh karena itu, saudara, pembicara itu harus bisa memahami pendengarnya dengan baik dan memberi kesempatan pendengar itu untuk menanggapi materi yang kita berikan. Tentu saja mungkin ada tanggapan ketika kita sedang berbicara, kita berikan apresiasi pada mereka yang mau menanggapi. Lalu saudara, pembicara itu harus mampu mengetahui keinginan pendengarnya, sehingga nanti komunikasi yang baik itu akan terjalin saat kita tanya jawab nantinya ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya Anda bisa mempraktikannya nanti ya di dalam kelas maupun di luar kelas ketika Anda berbicara dengan teman Anda, yang satu menyampaikan pesan ataupun informasinya, yang satu mendengarkannya. Kemudian selanjutnya ada tanya jawabnya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Ya, saya yakin kalau Anda memahami pendengar, nah insya Allah akan terjalin komunikasi yang baik, karena Anda akan memberikan kesempatan kepada pendengarnya untuk bertanya terhadap apa yang Anda sampaikan, dan bahkan bisa saling tanya jawab. Nah, saya kira saudara, selanjutnya Anda juga harus memahami situasi. Jadi syarat pembicara yang ideal itu dia juga yang berikutnya ini harus memahami situasi ya. Nah, situasi di sini saudara, pembicara itu harus bisa memahami situasi, berarti atau suasana pendukung dalam berbicara itu sendiri, baik itu kondisi pendengar maupun kondisi pembicara itu sendiri. Jadi situasi ini sangat penting dikuasai oleh seorang pembicara. Jadi pahami situasinya. Jangan sampai nanti Anda tidak memahami situasi yang terjadi pada saat Anda berbicara. Ya, kegagalan pasti terjadi apabila Anda tidak memahami situasinya ya. Oleh sebab itu, lihat situasinya, lihat kondisi baik itu pendengar maupun pembicara itu sendiri. Anda sendiri sebagai pembicara itu harus menguasai situasi Anda sendiri juga kondisi Anda sendiri juga. Ya, bagaimana kemampuan saudara dalam berbicara itu. Nah, kemudian kesiapan Anda di dalam berbicara, kesehatan Anda juga karena biasanya kalau orang sehat itu bicaranya akan lebih lancar daripada orang yang sakit begitu. Kemudian saudara, yang berikutnya itu sebagai seorang pembicara yang ideal untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita, tentu saja kita harus merumuskan tujuan yang jelas. Nah, pembicara itu harus memiliki tujuan yang jelas dari awal, sehingga nanti pendengar itu paham bahwa kegiatan itu sebetulnya penting untuk dilaksanakan. Jadi kita itu merumuskan tujuan kita itu, untuk tujuan kita berbicara itu mulai sebelum kita berbicara sebetulnya. Setelah itu kita giring tujuan kita berbicara itu sampai tujuan itu tercapai begitu ya. Jadi sampai selesai pembicaraan kita, sehingga nanti orang lain yang mendengarkan
apa yang kita sampaikan itu bisa memahaminya dengan baik. Berarti tujuan kita tercapai. Saudara, selanjutnya sebagai seorang pembicara yang ideal, Anda juga harus menjalin kontak dengan pendengar. Nah, kontak di sini maksudnya itu kontak mata Anda. Kontak mata itu penting dilakukan oleh pembicara. Itu ya. Jadi kontak mata ini harus selalu dijaga ya. Pembicara dengan pendengar ini saling menjaga kontak matanya pada saat pembicaraan itu sedang kita lakukan. Nah, tujuan dari kontak mata ini sebetulnya agar pendengar kita kembali fokus kepada pembicara. Jadi kalau kita melihat terus tatapan mata si pendengar itu, dia juga akan ya merasa terapresiasi dan akan merasa diperhatikan begitu ketika kita memberikan informasi kepada si pendengar ataupun penyimak itu. Kemudian saudara, kita juga harus memiliki kemampuan linguistik. Nah, jadi kalau Anda itu mau berbicara terampil, berarti Anda juga harus memiliki kemampuan linguistik. Nah, saudara, kemampuan linguistik ini penting untuk dikuasai pembicara. Jadi, kemampuan linguistik ini dapat membantu pembicara itu sendiri dalam mengatur pembicaraannya menjadi lebih sistematis. Dan tentu saja ini nanti akan mudah dipahami oleh pendengarnya. Jadi, kalau Anda ingin pembicaraan Anda itu mudah dipahami oleh pendengar Anda, kemudian pembicaraan juga bisa lebih sistematis, berarti Anda harus menguasai kemampuan linguistik ya, kemampuan berbahasa Anda. Nah, kemudian saudara, selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita, Anda sebagai seorang pembicara yang ideal harus menguasai pendengar. Saudara, seorang pembicara harus bisa menguasai pendengarnya dengan baik ya, sehingga pembicaraan itu bisa berjalan lebih kondusif ya, dan baik pula ini ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pembicara itu harus memahami karakter pendengarnya agar bisa menguasai situasi. Jadi silakan kuasai pendengarnya itu. Jangan sampai nanti Anda tidak menghiraukan pendengarnya. Kalau Anda sudah menguasai pendengarnya, insya Allah mereka akan fokus mendengar apa yang Anda informasikan, apa yang Anda sampaikan. Baik, Anda paham apa yang saya maksud? Baik, saudara, selanjutnya sebagai seorang pembicara yang ideal, Anda pun harus memanfaatkan alat bantu. Nah, saudara, jadi ketika kita berbicara, alat bantu ini sangat penting kita gunakan ya. Penggunaan alat bantu dalam berbicara itu sebetulnya bertujuan agar pembicaraan itu menjadi lebih menarik dan enak didengar. Oleh sebab itu nanti ketika Anda mempresentasikan ya bahan perkuliahan seperti ini ya, saudara bisa menggunakan alat bantu, misalnya itu menggunakan PowerPoint ya untuk menjelaskan ya pokok bahasan yang akan Anda sampaikan kepada teman-teman Anda. Nah, ataupun alat bantu yang lainnya dapat Anda gunakan. Dengan demikian ya, apa yang Anda sampaikan itu akan mudah dipahami oleh si pendengarnya. Saudara, selanjutnya Anda pun untuk meningkatkan keterampilan berbicara Anda harus meyakinkan dalam penampilan. Jadi penampilan Anda itu harus meyakinkan orang ya. Nah, penampilan itu juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan berbicara kita. Jika penampilan seseorang kurang meyakinkan, maka pendengar akan meragukan materi yang disampaikan oleh pembicara. Misalnya pakaiannya pun compang-camping. Mana ada orang yang mau mendengar pembicaraan kita. Jadi kalau kita berpakaian rapi, kemudian mereka sangat mengagumi kita, lalu kita juga menguasai materi, kemudian kita menyampaikannya dengan santun ya. Ini akan lebih membuat daya tarik mereka untuk menguasai apa yang kita bicarakan, dan mereka akan tertarik mendengar apa yang kita sampaikan. Saudara, yang terakhir, sebagai seorang pembicara yang ideal, untuk meningkatkan keterampilan berbicara Anda harus mempunyai rencana.
Saudara, sebelum kita berbicara, sebaiknya seorang pembicara itu sudah harus menyiapkan hal apa saja yang akan dilakukan agar pembicaraan itu lebih terarah ya dan tersusun dengan rapi. Nah, tentu saja kalau kita sudah menyiapkan diri kita, menyiapkan konsepnya, menyiapkan topik yang kita bicarakan, kemudian kita kuasai bahan-bahan yang akan kita bicarakan itu, nah insya Allah kita akan mudah menyampaikan pembicaraan yang kita siapkan tersebut. Kita bisa menyampaikannya secara sistematis, kemudian si pendengar juga akan lebih mudah memahami apa yang kita bicarakan tersebut. Oleh sebab itu, saudara, Anda harus mempunyai rencana untuk menjadikan Anda itu terampil dalam berbicara. Saya yakin Anda pasti bisa untuk menjadi seorang pembicara yang terampil. Saudara, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Saya yakin Anda pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan. Namun demikian saya minta juga pada Anda untuk ya membaca materi yang lainnya, baik itu di buku, kemudian di internet ya, yang berhubungan dengan upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Silakan saja Anda cari bahan-bahan yang lain ya. Kemudian Anda juga saya minta mengerjakan tugas, yaitu tugasnya simple saja ya. Anda kerjakan buat sebuah konsep ataupun rangkuman dari apa yang saya sampaikan tentang upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi buat dalam sebuah konsep ataupun sebuah rangkuman ya materi yang saya sampaikan barusan, yaitu tentang upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, kemudian hasilnya silakan Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Sekali lagi, silakan nanti tugas itu Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira cukup sekian ya perkuliahan kita pada hari ini. Saya berharap Anda mampu menguasai materi ini dan Anda akan menjadi seorang pembicara yang terampil. Yakinlah pada diri Anda, Anda pasti bisa. Demikian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.